para pejabat-pejabat kita dari mulai tingkat RT sampai kepada tingkat presiden selalu dilimpahkan taufik hidayah Allah untuk menegakkan keadilan. Amin ya rabbal alamin. Mereka semua dijadikan hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Amin. Yang kasih sayang serta perhatian kepada masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap jajaran penitia perayaan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Ketua Paguyuban Bapak Pendi dan kawan-kawan, mudah-mudahan mereka di dalam perantauannya selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkat perjuangan mereka pula kampung ini selalu meriah katanya setiap tahun. Betul apa tidak? Mari kita doakan usaha apa yang mereka lakukan selama itu halal, semoga mereka diberikan kemudahan dan kelancaran. Kalau mereka memang berada dalam kesulitan, ya Allah mudahkanlah, amin. Kalau mereka masih punya hutang, ya Allah bayarkanlah, amin. Jadikanlah mereka hamba-hamba yang soleh, orang kaya pandai bersyukur, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa mudah-mudahan mereka selalu perhatian kepada masyarakat tempat kampung kelahiran mereka di masing-masing daerahnya, amin ya rabbal. Akhirnya salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, baik kaum bapaknya, kaum ibunya, pemuda dan pemudinya, adik-adiknya, santriawan santriawati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini kita berkumpul bersama di Masjid Jami'atul Muttaqin. Jami'atul Muttaqin itu perlu diluruskan, Jami'atul Muttaqin. Kalau itu bacanya Jum'atul Muttaqin, jim isim fa'il, fahuwa jami'un fahuwa jami'un, mu'annas Jami'atul Muttaqin, tempat mengumpulkan orang-orang yang bertakwa. insyaallah lamun ku alfiyah benang, cek alfiyah ka fi'li ismu fa'ilin fil amali in kana an mudihi bimazili. Jadi tulisan Arab ge bukannya huan ku ilmu nahwu jeung sorof mah. Betul apa tidak? Ya mah lain salah ustad, lain salah kiai anu nulis nabe gitu. Soalnya lamun kitu Jum'atul Muttaqin. Jadi lamun Jum'atul Muttaqin ieu Jumat jalma nu takwa wungkul, berarti dohor marehe pantesan bae asar ge jarang. Jadi kedana Jami'atul make alif kaluhur sebab eta isim fa'il tuduh kana muannas Jami'atul Muttaqin. Lamun jami'un mufrad dami jami'atun kullu jam'in muannasun. Jelas? Kaharte ibu lo ngaji jurumiyah bae. Alhamdulillah dalam perkumpulan ini kita semuanya niat mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, hati-hati ayeuna urang zaman geus masya Allah. Informasi baik itu yang baik maupun yang buruk, aliran-aliran baik yang baik maupun yang buruk, itu sudah sangat mudah diakses dari kampung sekalipun. Dulu hanya diakses melalui TV, tapi sekarang bisa diakses melalui medsos, media sosial seperti Facebook dan Twitter. Sehingga sekalipun orangnya di kampung, tapi gaya dan pemikirannya itu sudah menjadi modern yang lepas kontrol banyaknya. Na'udzubillahi min. Yang perlu kita resapi pada zaman sekarang ini, bagi kita ahlus sunnah wal jamaah sedang diserang dengan terutama 3 aliran. Pertama, kita diserang dengan liberal. Kedua, kita diserang dengan kelompok Wahabi.
Ketiga, kita diserang dengan kelompok Ahmadiyah. Namun alhamdulillah untuk Banten, Ahmadiyah sudah selesai ketika terjadi tanggal 6 Februari tahun 2011 bertepatan dengan tanggal 2 bulan Maulid, terjadi di Kampung Umbulan, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah Ahmadiyah rengsek kabeh pindah di Lebak jeung di Pandeglang. Alhamdulillah. Tapi masih kena loba di Lebak, Bu. Di Kabupaten Lebak masih ada Ahmadiyah 162 anggota Ahmadiyah, yang paling besar di Kota Rangkas Bitung di Narimbang. Kalau Ahmadiyah sekarang sudah tiarap, tapi yang makin maju sekarang itu liberal dan pemahaman Wahabi. Pertama saya akan sampaikan bagaimana pemahaman Wahabi. Wahabi itu dananya kuat, jaringannya kuat, sudah punya TV dan radio, termasuk media sosial apalagi. Saya tidak biasa membahas seperti ini, namun kejadian kemarin yang membuat saya sedih pada hari Rabu membuat saya akhirnya berubah bahasan dalam bulan Maulid ini. Kenapa? Gara-gara kuburan Imam Nawawi, ayah Syekh Nawawi, lamun Syekh Nawawi tanara wafat di Mekah. Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Adkar Nawawi, pengarang kitab Hadis Arba'in, pengarang kitab Syarah Muhadzab, kitab Majmu 20 jilid, pengarang kitab Syarhun Nawawi sampai ada 10 ada 15 jilid, pengarang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, termasuk kitab Minhajut Thalibin. Ulama besar, kuburannya di Nawa, Suriah, Damaskus, hari Rabu kemarin dibom oleh Wahabi. Ini yang membuat saya marah. Ini yang membuat saya sekarang bahasan beralih dari tanggal 1 bulan Maulid sampai kepada hari kemarin saya terus tentang peringatan Maulid. Tetapi dari mulai malam tadi di Sagak Balaraja dan di Warudoyong Jayanti sampai yang ketiga kali ini dan seterusnya, saya akan terus-terusan bahas kupas tentang Wahabi karena ini bahaya. Perlu diketahui, Imam Nawawi, Imam Muhyiddin Nawawi itu ulama besar, gurunya ulama sedunia, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin disarahanku kitab Tuhfatul Muhtaj, disarahanku kitab Mughnil Muhtaj, disarahanku kitab Nihayatul Muhtaj, disarahanku Mahali, disarahanku kitab Sirajul Wahaj. Dari Tuhfatul Muhtaj diringkaskan menjadi Fathul Mu'in. Fathul Mu'in Imam Zainuddin Malbari, guruna ka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tetap mengambil hukum kepada Imam Nawawi, sehingga di dalam masalah ubudiyah, masalah fikih, kaul Imam Nawawi ini sudah tidak rukan nomor 1 di dalam bidang madhab Imam Syafi'i. Sehingga jika bertentangan antara madhab, antara pemikiran Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, kudiman Nawawi, Imam Nawawi yang didahulukan. Masya Allah, hidup di abad 700 tahun yang lalu beliau hidup, kuburannya terjamin aman. Kemarin gara-gara perang saudara antara Syiah dan ISIS, akhirnya dibom oleh kelompok ISIS yang sekarang yang ISIS itu memang syahadatnya kuat. Saya tekankan di sini banyak intel atau polisi dari TNI ataupun Polri. Ketika ISIS memerangi Amerika, saya setuju. Ketika ISIS memerangi kafir Amerika, saya setuju. Tapi ketika ISIS melawan kami umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kami akan menjadi lawan Wahabi mereka. Betul apa tidak? Siap lawan Wahabi, siap lawan Wahabi, siap lawan Wahabi. Takbir. Orang tadi rek ngajaga persatuan karena masih satu syahadat, masih sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Dan Allah nyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya mukmin dan mukmin itu adalah saudara. Tapi ketika kita Ahlussunnah wal Jamaah dianggap musyrik, dianggap murtad, dan ini dianggap dosa besar, ini lawan apa jangan? Oke, fitnah. Ini saya bawa kitabnya. Kalau tahun 2011 sampai tahun 2014 saya bawa kitab Ahmadiyah.
Sekarang saya ganti posisi, setiap ngaji saya bukan bawa apa-apa, kitab Wahabi. Ini kitab Wahabi. Setiap saya berangkat umroh, pulang balik kitab Wahabi di Mekah, karena pusat Wahabi di Mekah. Kenapa saya bawa beli kitab Wahabi? Aing lain rek jadi Wahabi, tapi hayangnya sejauh mana pemikiran Wahabi, di mana kesesatan mereka, sehingga kita mampu untuk mendebat dan melawan mereka. Betul apa tidak? Ini saya sampaikan. Ini namanya kitab Fadlul Islam. Kitab Fadlul Islam. Artinya kalau bahasa orang bahasa Gunung Kencana mah keutamaan agama Islam. Namanya bagus. Fadlul Islam namanya keistimewaan Islam. Tapi di dalam kitab ini yang dikarang oleh gembongnya Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Yang disebut Wahabi itu dari Muhammad bin Abdul Wahab. Saya buktikan melalui rekaman video ini, mungkin akan bisa menyebar seperti bagaimana video-video yang lain. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana di dalam kitab I'anatul Talibin yang bersumber tetap dari Imam Nawawi di dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lugha, dibagi bid'ah itu tidak semua dolalah. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mubah. Jadi ada 5 bagian bid'ah. Tidak semua bid'ah itu sesat. Dibagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Maulid Nabi ini, peringatan seperti ini, berkat seperti ini bid'ah hasanah. Bid'ah tidak ada di zaman Nabi, tapi ini bagus dan tetap tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ada dalilnya, termasuk Imam Syekh Nawawi di dalam kitab Madarijus Su'ud. Tidak bertentangan. Jadi kita mengadakan peringatan Maulid Nabi ini menurut pendapat Wahabi lebih buruk daripada orang yang sedang melaksanakan maksiat. Ini bahaya apa tidak? Nih saya bacakan. Ini kan mulai pedium. Kalau ini disampaikan kepada Wahabi di Jakarta atau di Cilengsi pusatnya, sampaikan. Kapan kalian akan berdebat dengan saya? Kalau kalian berani mengobok-obok Ahlussunnah wal Jamaah, aing lawan tangkurak dia. Siap berjuang, siap bersatu. Hai ulama Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun berada, mari kita bangkit, mari kita bersatu, cegah pemahaman-pemahaman Wahabi yang menghalalkan bunuh diri. Na'udzubillahi min. Ini kitab Anda, kitab Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qawlu ba'din nasi innal bid'ata tanqasimu ila khamsati aqsamin fa huwa qawlun ghalatun mimman qala was-shawab anna kulla bid'atin dhalalah wal bid'atu hiyal qaryatul lati yataqarrabu bihan nas wa lam yasra illa ta'ala mislu ma fa'ala haula fi ibn Mas'ud wa mislu bid'atil mawalid. Iya karangan Abdul Aziz bin Baz, disebutkan bin Baz, yang kata mereka disebut Syekh bin Baz, ulama besarnya kalau kita kayak seperti Imam Nawawinya. Wa amma qaulu badinas, masih sopan. Adapun ucapan sebagian manusia. Siapa sebagian manusia itu? Yaitu ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti di dalam Imam Abu Bakar Asy-Syattah di dalam kitab I'anatul Talibin, yang berasal dari Imam Syekhul Islam Imam Izzuddin bin Abdul Salam, yang berasal dari fatwa Imam Nawawi, yang membagi tentang bid'ah terbagi 5 bagian. Ucapan yang membagi innal bid'ata tanqasimu ila khamsati aqsamin, bid'ah terbagi 5 bagian. Qaulun ghalatun mimman qala, ucapan orang yang sesat, yang salah. Jadi ulama kita sudah disalahkan. Orang percaya Syekh Nawawi, percaya Wahabi. Percaya Imam Nawawi, percaya Wahabi. Percaya Imam Nawawi. Ini bukan konon dan tat katanya. Kenapa saya baca kitab? Ini penuh resiko, dakwah seperti ini penuh resiko. Ini akan menyebar kemana-mana. Tetapi kalau dengan fakta, jangan pun hanya di meja sini, sampai sidang ke Mahkamah Agung pun akan saya layani dengan seperti ini. Karena saya dengan fakta. Dan di sini sudah dijelaskan. Seperti mana? Wa mislu bid'atil mawalid, bid'ah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berat, yang paling berbahaya, al-hadar wal hadar, kurusian cek Mahabiyah. Mereka melakukan ibadah padahal itu bid'ah. Ketika itu bid'ah dilaksanakan dianggap ibadah, masih dianggap bagus dalam melaksanakan maksiat. Coba pikir, apa alasan mereka? Alasan mereka, kalau orang sedang mabok, dia sadar itu mabok kan, itu haram,
dia sadar itu mabokan. Lamun jalma kejaipongan, dia sadar itu sedang maksiat. Itu orang yang maksiat mengaku dia maksiat, itu masih bagus. Yang paling bahaya, dia merasa ibadah padahal itu bid'ah, sesat. Maka itu lebih berbahaya daripada maksiat. Geus muludan ieu lebih berbahaya daripada maksiat. Ieu kaul model kieu antepkeun apa lawan? Coba yang nanya kulai ka orang Cidadap, di sampai di mana keberanian Islamnya? Biarkan apa lawan? Siap lawan paham Wahabi? Siap lawan paham liberal? Siap berjuang? Siap bersatu? Takbir. Ngan awas dibuktikan ku kula. Ketika kula sebagai Imam FPI Banten diajak cicing baik, bohong berarti. Siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, jangan sampai terkontaminasi dengan pemahaman Wahabi. Di mana adanya kiai Wahabi tidak ada di pondok pesantren Salafiyah. Pesantren Salafiyah itu satu-satunya lembaga yang murni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya di pesantren Salafiyah. Lolobana paham Wahabi jeung liberal di pesantren modern. Di pesantren naon? Pesantren naon? Aing teu nyebut modern. Sebab ari modern mah aya dua. Aya modern dengan ukur sakola, aya sakola SMP, SMA atau sanawiyah aliyah, tapi tetap ngaji nama ngaji kitab Salafiyah. Amil jurumiyah Fathul Muin biasa, aya anu kitu. Aya anu modern sama sekali emang. Kitab-kitab Salafiyah ulama-ulama saborang teh aya kitab-kitab baru seperti di Cimanuk pesantren Ibadur Rahman. Nah, ataupun di Rocek termasuk Madadar Cimanuk keneh Riyadus Sholihin. Kamari anyar keneh barek karek saminggu. Sholawat nariyah busuk, jarah kubur musyrik, maulid nabi bid'ah, kebo embe anu dipencit pikeun maulid nabi sarua jeung sasajen, kurang ajar. Betul apa tidak? Mentak sing ade ibu kadang-kadang hayang pamor, boga sawah dijual, boga kebon digadekeun, boga harta siap ngaberangkatkeun anak ai masantren ke pesantren modern. Balik datang ka imah, bu eta pagawean muludan gitu poya-poya bid'ah tidak ada dari nabi. Nak kapan nabi melaksanakan peringatan maulid nabi? Kapan Abu Bakar Siddiq? Berapa kali Sanumar Sayyidina Utsman ngalaksanakan muludan? Ibu nak bingung, ya anak aing ja pinter piraku salah tungtungna indungna kabawa. Bahaya apa tidak? Henteu kitu mah begitu maot anakna, bapana maot indungna maot, cek anakna teu kudu ditahlilan. Tahlil bid'ah teu aya ti dituna nalil nujuh teu aya. Dalilna iya Qur'ana iya. Kira-kira eta ibu boga anak model gitu, sagala geus dijual, sagala demi anak. Kadohong teu? Rugi henteu? Kadohong teu? Asupkeun ka jero beuteung. Anak model gitu ngabeakeun biaya aya akidah sesat. Naudzubillahi min dalik. Itu dari pemahaman Wahabi. Ciri-ciri Wahabi anu nyebutkeun maulid nabi bid'ah, sholawat nariyah bid'ah, tempat-tempat kuburan-kuburan dianggap tempat ibadah, padahal orang kedatangna ka Sultan Maulana Hasanuddin, datangna ka Syekh Maulana Mansur Cikadueun, datangna ka Syekh Asnawi Caringin, atau ka Syekh Daud Cigondang, atau ka Syekh Soib Kadupinang, ataupun ka Syekh Maulana Yusuf Kasuniatan, ataupun ka Sultan Abdul Fattah Tirtayasa Banten, atau Sultan Pangeran Sunyarar Banten, atau Jarah Kapaliwangi. Kita bukan ibadah kepada mereka, tetapi kita hanya ziarah. Betul apa tidak? Orang coba rek nanya ya, gua rek nanya ke orang dia. Iya orang Gunung Kencana, ketika keliling Banten atau Wali Songo, eta niat ibadah apa ziarah? Ziarah apa ibadah? Yakin? Alhamdulillah. Sebab ibadah mah orang hanya ka Allah. La ilaha la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah, la ilaha illallah kullu ma siwahu yaftaqiru ilaih. Sakabe perkara salian Allah pasti butuh ka Allah. La ilaha illallah ay la mu'athira fil kainati illallah. Tidak ada yang bisa mempengaruhi, teu aya nu bisa ngabalikeun piting jeung barang, teu aya nu bisa mere manfaat jeung madarat angin
Allah. Jadi kita ibadah hanya kepada Allah. Adapun ziarah sunnah, ziarah ka ulama, sunnah ziarah ka jalma, ka para aulia, bahkan di dalam Fathul Mu'in ziarah kepada ulama yang soleh masih hidup lebih utama daripada ulama yang telah mati. Itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kari-kari dimusyrikeun, dikuburkeun, dianggap musyrik sehingga dibom. Itu bukan kuburan Imam Nawawi saja, Pak. Dalam 1 tahun ini yang dibom itu 1 kuburan Nabi Daniel, 2 kuburan Nabi Yunus dibom, 3 kuburan Imam Al-Arif Billah, Imam Uwais Al-Qarni, waliyun min awliya qulub tabi'in anu geus dinas ku Rasulullah. Imam Uwais Al-Qarni anu sering dijelaskan di kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah, 3 kaopat Imam Nawawi. Lamun tak kira-kirana ieu Wahabi menguasai Banten, yakin Sultan Maulana Hasanuddin kuburanna cikaduan dibom. Apakah hayang dibom apa ulah? Lamun ulah jaga anak orang, diri orang, ulah sampaikan akidah Wahabi. Ujarah kubur itu musyrik, cek sa musyrik ya kami nyembah ke Allah. Ngan lamun kieu mah Pangeran Sultan Maulana Hasanuddin wayahna panghasilkeun panen kadukula. Teu aya urang bacilah hadrati, baca Fatihah, baca Quran, baca Yasin, baca tahlil, baca tasbih, baca sholawat. Betul apa tidak? Kan memang nage sok pinekeun aing mah ningali di Banten atau di pakuburan eta duit sok dingkeun dina luhur kuburan jeung sahadiah. Jangan lupa emang teu beuki nu kitu eta mah jeung kuncena be. Ulah sok gituan kalau lebih henteu emang. Laju kaduana. Perlu emang dievaluasi pikeun urang, muhasabah pikeun urang. Urang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sebagaimana hadis Nabi dan dalil para alim ulama di dalam berbagai kitabnya bahwa ziarah kubur itu hukumna ziarah kubur hukumna naon? Sunnah. Ngan eta ieu urang sok loba salah. Ai ziarah kubur keliling Banten Wali Songo daek, ai salat duhur jeung asar lewat. Aya nu kitu aya? Jeung aku atuh eta lain salah jarah kuburna Wahabi, lain salah jarah kuburna berarti eta mah umatna anu kudu dipagahan, dibere pendapat, dipasihan terang masalah hukum. Teu kaburu salat normal itmam atau salat qashar, dohor 2 rakaat, asar 2 rakaat, doang kula ieu ge salat asar kula mah salat tadi di ditu dileuwih kopong dohor 2 rakaat, asar 2 rakaat. Sebab kitu naon lelempangan tas ti dieu pan teu balik. Ceramah di Ciseeg Baros termasuk nya tadi Baros 2 tempat. Jadi geusah dikosor. Tah ieu ijarah kubur jeung duit mah masyaallah termasuk lamun ka Cikadueun meuli emping sagala. Ai salat badi liwat bae. Anu kitu aya. Eta neangan untung teu boga modal ngalamun teh mah. Tapi lain salah jarah kuburna, salah jelemana, betul apa tidak? Itu tentang pemahaman Wahabi. Cirina anu nyebut anti maulid, anti sholawat, anti Isra Mi'raj, sakedeng-kedeng bid'ah. Cek urang beungeut dia ge bid'ah. Sebab eueuh di zaman Nabina. Katilu anu menjerang urang teh enak liberal, ieu lebih berbahaya. Lebih berbahaya komo ayeuna liberal keur menguasai negara, iya liberal, baik dari pucuk pimpinan sampai kepada orang-orang yang berkuasa, punya keputusan menteri atau punya keputusan ternyata peraturan gubernur, sudah banyak pemikiran liberal. Mana liberal? Liberal yang punya keyakinan semua agama itu sama. Ketika kami terjadi di Cikesik, orang liberal nyerang, biarkan saja itu hak masing-masing, hak asasi manusia. Ahmadiyah juga manusia, punya keyakinan mereka, itu jangan diganggu. Jawab jangan, jawab jangan. Eta kami lain dibantuan, bahkan pribados pada saatnya eta Ki Ujang, Ki Endang di sidang, pribados di sidang dikejak di Pengadilan Negeri Serang. Begitu di sidang di Pengadilan Negeri Serang, kata hakim Pak Sumarno pada saat itu, Pak Kiai Kurtubi,
dasarnya apa, dari mana argumentasinya bisa menyatakan Ahmadiyah itu sesat? Jawab ulah. Benar? Siap ngaji? Tadi unu dibaca ku Ki Busro ayat naon? Ayat naon? Poho deui. Yuk diulang atau poho deui mah. Tadi nama lamun inget keneh mah cek ibu-ibu surat Al-Ahzab atau tinggal nyurahkeun kulana. Ngan berhubung ieu mah kabehan lebeng poho deui atuh kudu dibalikan deui ku kula. Surat Al-Ahzab ayat 40. Surat naon? Datang ka imah buka Qur'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in. Nguruskan salapa doang mah teu bisa. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wallahu a'lam bimuradi. Ayat ini dengan jelas memberikan informasi keputusan hukum Allah kepada kita. Panjang asbabun nuzulnya, namun singkat berkaitan dengan inti tujuan kita. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad yang kita sedang peringati kelahirannya, Nabi Muhammad yang kita agungkan dan kita hormati kelahirannya, beliau adalah sosok Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Beliau adalah nabi terakhir, rasul terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengaku beragama Islam, apapun suku dan bangsanya, dimanapun hidup dia bernegara, baik di Indonesia, Australia, Venezuela, sampai ke ujung Eropa atau Amerika, setiap umat Islam wajib meyakini Nabi Muhammad nabi terakhir, Nabi Muhammad rasul ini harga mati. Harga mati tidak bisa ditawar, dan kita harus siap mati membela akidah ini. Karena kalau kita punya keyakinan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, murtad apa tidak? Murtad. Sudah murtad, sudah keluar dari Islam. Itu patokan awal bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad rasul ketika Nabi hidup, beliau menyatakan sebagaimana di dalam kitab Bukhari dan Sahih Muslim, la taqumus saatu hatta yub'asa dajjaluna kadzabun qariban min nahwi salasina kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Moal waka terjadi kiamat, moal waka idza samsu kuwirat, moal waka langit dilipat, moal waka matahari hancur, bumi hancur, gunung keneng hancur, langit tumplek, moal waka terjadi kiamat hatta yub'asa dajjalun, sehingga diangkat, dimunculkan dulu dajjal minimal ada 30 dajjal. Siapa yang dimaksud dajjal itu? Dajjal kecilnya kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Semua dari yang 30 tadi mengaku sebagai utusan Allah, mengaku sebagai nabi. Waktu Nabi masih hidup, Nabi sudah menyatakan, dan bukti di Indonesia saja sudah berapa puluh yang mengaku jadi nabi. Tahun 2010 pada saat di Jawa Timur ada orang yang ngaku jadi nabi. Siapa nabi namanya? Nabi Edi. Ngaku nabi, ngaranna Edi Mulyantoro. Coba lamun marhaba umatna sallallahu ala Edi. Ngeunaheun teu? Pantas teu si Edi jadi nabi? Aya ngaranna Edi di dieu. Teu naon, asal ulah ngaku jadi nabi. Rek Edi Camat, Edi Lurah, Edi Abri, Edi TNI, Edi Kiai, silahkan ngan ulah ngaku jadi, ditangkap ke polisi atas desakan FPI, FUI, NU gerak di Jawa Timur. Alhamdulillah ditangkap ke Polda
Mapolwil Tabes Surabaya, di BAP, SPDV, sidang di pengadilan, vonis 2 tahun penjara. Alhamdulillah. Kudu nama dibedil huluna hukum Islam. Di Jawa Timur masih tahun yang sama 2010 akhir di Bandung, tukang cukur di Dayakolot Bandung, tukang cukur ngan tukang sok macaan mujarobat, mujarobat diwirid teu digurukeun, datang meureun juri. Lila-lila eta ngaku jadi nabi, saha ngaranna? Si Saripin. Jadi ngaku nabi sa asalna orang Tasikmalaya, jadi tukang cukur di Dayakolot, ngaku jadi nabi Saripin. Pantes teu Saripin. Akhirnya begitu pula gerak FPI, Front Pembela Islam, FUI, Forum Umat Islam, dan Garis Gerakan Islam Reformasi gerak di Bandung. Akhirnya ditangkap oleh Polda Bandung, Polda Jawa Barat, di BAP, SPDV, dilimpahkan ke pengadilan, sidang 2 tahun penjara, ngejeblos di penjara Sukamiskin Bandung, kabeneran harita bareng sa penjara jeung si Aril. 2 ngan itu mah KBG bisa diatasi, termasuk orang-orang yang ngaku jadi nabi di Indonesia. KBG bisa diatasi, alhamdulillah. Termasuk air ngaku jadi malaikat di Jakarta, Lia Eden ngaku malaikat, bulak-balik Pelabuhan Ratu, tadi nama ngaku nyata pamajikan Jibril, menang 2 tahun ngaku Jibril, tadi ngaku malah nyata pamajikan Jibril bogoh kalia, sebab Jibril lain malaikat, Jibril lain lalaki, lain awewe malaikat. Betul apa tidak? Ditangkap oleh nyata Polda Metro Jaya, di BAP, di penjara. Alhamdulillah 4 tahun penjara. Telami di Gunung Bunder, orang Jakarta, di Gunung Bunder Cibatok, ngaku jadi nabi, Jamaah Al-Qiyadah Al-Islamiyah, sangarana Musodek. Di Indonesia gitu. Tapi semua itu sudah dikupas, sudah dibasmi. Alhamdulillah. Mantak hatur nuhun polisi, hatur nuhun kula. Mantak kula nyebutkeun dina bab ieu, tidak ada polisi yang paling hebat kecuali polisi Indonesia. Namun sebabnya polisi Amerika, Eropa, Australia teu pernah aya nu nyata menjara nabi, tapi Indonesia polisi nangkepan nabi jeung malaikat. Hebat apa tidak? Guys, alhamdulillah. Itu sebagai naon, apresiasi penghargaan buat polisi telah menegakkan hukumna. Tetapi kalau hukum ditegakkan yang benar, jalma nu ngaku jadi nabi titah tobat, teu tobat bedil huluna. Sebab eta geus jadi jalma murtad. Anu paling berbahaya Ahmadiyah, iya nu paling susah. Ahmadiyah dibela ku Jokowi, ayo rekam silahkan bikin ke Jokowi kan itu. Dibela ku Jokowi, dibela ku Gus Nuril, dibela ku Nusron Wahid, orang-orang liberal, dibela ku Pran Magni Suseno, Mbah Romo. Bahkan sekarang saudara, orang-orang yang liberal sedang memasukkan, bahkan sudah berjalan persidangan di Mahkamah Konstitusi, yaitu meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang anti penodaan agama demi kebebasan berekspresi, demi kebebasan veras, demi kebebasan nyata hak asasi manusia. Undang-undang anti penodaan agama minta dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Orang kampung lamun can disurah moal nyaho. Naon akibatnya kalau undang-undang ini jadi, dan sekarang memang sedang berjalan sudah di Mahkamah Konstitusi. Kalau undang-undang ini dicabut, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, isuk pageto aya nu ngaku jadi nabi di Gunung Kencana geus teu meunang dikukumahakeun. Jaganing pageto aliran sesat Ahmadiyah merajalela, apapun namanya tidak boleh diapa-apakan. Itu hak asasi manusia, kebebasan masing-masing. Bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Sedang ada undang-undang anti penodaan agama, ada surat SKB, surat keputusan bersama 3 menteri saja sudah banyak aliran-aliran sesat, apalagi kalau dibebaskan sedemikian rupa. Berbahaya apa tidak? Ini termasuk Ahmadiyah. Di Banten kurang lebih 6.200 anggota Ahmadiyah. Kalau kiai nyaho kalau sebagai imam FPI Banten, data-data baik dari BLAD intern FPI ataupun dari data yang resmi, baik intel polisi ataupun tadi saya tahu, saya punya datanya 6.200. Kabupaten Lebak 162. Terpaling banyak adalah kota Tangerang yang berdomisili di Cipondoh, Pandeglang, Cikedal,
termasuk Cikesik geus mabur yang sedak Cilegon loba emang naon Kiai Ahmadiyah teruskan siap ngaji tadi orang geus boga keyakinan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Rasul jol teh si Mirja ngaku jadi nabi tahun 1835 dia di Punjab India. Dulu India dengan Pakistan masih bersatu dalam jajahan kolonial Inggris pada saat dijajah Inggris. Kalau Indonesia pada saat itu masih dijajah oleh Tangkurak Walanda Kubalan Belanda, itu dijajah oleh Inggris, akhirnya pecah menjadi India dan Pakistan. Nah, lahirlah si Mirza Ghulam Ahmad disokong oleh Inggris bagaimana untuk memecah belah umat Islam. Kalau umat Islam diperangi, umat Islam itu sampai mati. Karena apa? Beruntung bagi umat Islam, perang membela agama, paehna syahid mati yang paling mulia, hidupna menang. Betul apa tidak? Tidak ada rugi. Sehingga susah penjajah Inggris untuk mengalahkan bagaimana umat Islam ini pecah. Akhirnya ada seorang yang dianggap pintar oleh mereka, didanai oleh mereka, termasuk Mirza Ghulam Ahmad ini, dia memproklamirkan sebagai nabi. Ketika saya di sidang tadi di Pengadilan Negeri Serang, ditanya oleh hakim, termasuk oleh jaksa, begitu pula oleh panitera, dari mana dalilnya Pak Kiai bisa menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sesat? Bejakeun ulah ngeus padahal mah di Serang, ngeus di Serang, di dia kudu dina kitab Ahmadiyah waktu itu dibawa ku kula kitab Ahmadiyah, kitabna ngaranna kitab At-Tadkirah Munuramah Al-Qur'anil Karim, mana nama At-Tadkirah wahyun muqaddas, tadkirah wahyu suci, sedangkan sudah tidak adalah kitab setelah Al-Qur'an. Kari-kari Ahmadiyah boga kitab Tadkirah wahyu suci di halaman 195. Halaman berapa? 195 kitab Ahmadiyah. Jadi hese Ahmadiyah ngalawan ka aing tiba heula ge sebab naon atuh kitab manehna diaji ku aing, manehna mah teu bisa ngaji kitab urang pan gitu. Di halaman 195 Mirza Ghulam Ahmad ngabacot kieu atupan ka Allah berfirman, Rasul bersabda, ka Kiai ajengan nyarios si Mirza mah si Mirza teu ngajawab eta baturna eta si Mirza bagus. Di halaman 195 si Mirza ngabacot kieu, ra'aituni fil manami ainallah wa tayaqantu annani huwa. Kalimatna ra'aituni eta jalma kaciri can ngaji Imriti jeung Alpiahna. Coge atuh ra'aituni aya ge fil mudhari aroni ini aroni ieu mah ra'aituni ngimpi isun nyok isun boloon aya ge fil madi aroni kitu ngimpi kaciri nabi geblog cek urang mah kieu in ra'aituni fil manami ainallah cek tangkurak si Mirza kuring keur peuting ngimpi ningali Allah. Si Mirza ngaku ngimpi ningali sanggeusna ngimpi ningali Allah wa tayaqantu annani huwa jeung kula yakin sayakin yakina bahwa kula Gusti Allah. Dia bukan mengaku nabi saja tapi sudah memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Jadi Mirza ngaku ngimpi, geus ngimpi ngaku bahwa manehna Gusti Allah. Murtad apa tidak? Kafir apa tidak? Sesat apa tidak? Biarkan apa bantai? Biarkan apa lawan? Bantai dengan konstitusi, lawan dengan syarat konstitusi dan profesional. Siap melawan? Alhamdulillah. Ketika kejadian Cikesik Kiai pada merungkut siun dianggap batur Ki Kurtubi kayak ditanyakan ku Intel. Na'udzubillahi min dalik. Sekarang mulai siap bangkit berjuang. Alhamdulillah. Si Mirza ngaku naon tadi? Ngaku Allah. Halaman baraha tadi 185. Naikkan halaman 187. Di halaman 197 Bung Mirza ngabacot deui. Qala Mirza Aidon. Mirza ngabacot deui. Cek Mirza, dakhala rabbi ala wujudi fanuridu nidaman jadida ardan jadidah wa samaan jadidah fa khalaqtus samawati wal arda awwala.
cek urang nama kieu bo lamun dibacakeun kanu bodoh eta ge Quran da kiai sarobah lain tah mah cek si Mirja dakhala rabbi ala wujudi Allah asup ka badan kula kitu kasurupan si Mirja ngaku keasupan kumaha orang akidah ahlus sunnah wal jamaah Allah kasifatan ku sifat mukhalafa lil hawa dalilna laisa kamislihi Allah mah teu nyurup teu kasurupan Allah beda jeung makhluk betul apa tidak ai si Mirja ngaku keasupan Allah kasurupan gitu aya ge urang Cidadap nu sok kasurupan mah di Cidadap anu kasurupan komo eta rek hajat teu jarah saeutik laju bae kawalat kaliwara aya loba eta mah atuh wajar bae eta mah kasurupan ku setan ieu wajar eta mah wajar sebab inna syaitona yajri mujradami cek Nabi setan eta berjalan di tempat peredaran darah komo jalma telok ngaji telok dikir babari jasa eta jurig asupna ai si Mirja mah lain kasurupan setan kasurupan murtad apa tidak kafir apa tidak ini sudah kafir sudah bukan Islam sanggeusna Allah ngahiji jeung Mirja kasurupan ka Mirja kumaha panuridu nidhaman jadida cek urang nama aku ingin ciptakan planet yang baru planet naon ja Ros Ahmad eta edan sia aradon jadidah rek nyieun bumi nu anyar wasamaan jadidah jeung langit nu anyar fa khalaqtus samawati wal arda awwala maka aku ciptakan langit bumi pada pertama kali jadi langit jeung bumi nu ayeuna buatan Mirja benar apa bohong biarkan apa lawan takbir tuh mata ke kulah nek geus nyahopan kula mah nyaho kesesatanan lain cenah cek beja bohong ngomong kieu lamun tanpa fakta dipenjarain tapi dengan fakta dengan kitabnya oke sampai di mana ayo betul apa tidak orang dia siap ngabantuan siap ngabelaan takbir bersatu umat Islam supaya maju si Mirja rek nyieun langit jeung bumi jadi ieu langit jeung bumi cek Mirja buatan Mirja innalillahi manehna modar tahun 1897 dalam satu sejarahnya 1895 jadi 100 tahun lebih paeh eta si Mirja geus paehna 100 tahun lebih manya pangeran ai langit jeung bumi aya keneh ai pangeran modar ti heula bener dah kalau begitu Mirja Tuhan bukan Mirja Nabi bukan nu edan apa nu bener paling Ahmadiyah nu ambek aing jeung baturna bodoh teuing tujuan ayo balik jelas Ahmadiyah itu bukan Islam lalu apa hubungannya dengan Ki Qurtubi selama Ahmadiyah mengaku Islam dimanapun anda berada kami akan tetap perjuangkan Islam betul kecuali manehna ngaranna ulah mau Islam agama Ahmadiyah udah selesai itu aja persoalannya kalau agama Ahmadiyah bodo amat kurang lakum dinukum iya anu nyieun bahaya ge ai ngaku Islam ai nabina kasih Mirja bohon pahan jadi ngaruksak Islam kartos jelas luar biasa geus sejam lebih ngaji insyaallah terus Masya Allah ya Allah ai ditinggalkeun karunya semangat keneh mudah-mudahan Allah masihkan kesehatan kekuatan amin ya robbal jadi jelas pembahasan Wahabi tadi pembahasan yaitu liberal pembahasan tentang Ahmadiyah intina yuk jaga diri orang keluarga orang kerabat orang kampung orang tetap dalam Islam ahlus sunnah wal jamaah siap tetap dalam Islam siap tetap dalam ahlus sunnah wal jamaah siap bersatu bela Islam siap berjuang bela Islam takbir alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan kabeh ieu dosana dihampura amin kalian mudah-mudahan ya Allah berkah pengajian ieu rahmat dan taufik hidayah turun kepada kita amin dan mudah-mudahan dengan pengajian ini menjadi turunnya
rahmat dan barokah kepada masyarakat kampung Cidadap, Desa Gunung Keneng. Amin ya robbal. Faqumu ya ahbabal habib, wahai yang cinta kepada Nabi, yang rindu kepada Nabi, yang menginginkan syafaat Nabi, ayo kumu berdiri, yuk nangtung heula urang sholawat. Niat nangtungna karena ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, ngagungkeun Nabi niat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Allah ya Nabi. Ya Hayyu ya Qayyum, nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natashafu bi hadhihi salati an takshifa anna humumana wa humuma ahli hadhil qaryah wa humumana wa humuma ahli hadhil qaryah wa tuhassila muradana wa murada ahli hadhil qaryah. Anta Rasulul Mustafa, Antal Habibul Mujtaba, wa antar Nabiul Huda, salawatullah alaika ya Allah ya Nabi. بهذه الصلاة أن تشف عنا همومنا وغمومنا وتحصل مرادنا وتيسر أمورنا تقضي حاجاتنا وتجعل هذه القرية من أهل العلم والخير وأهل التقوى وأهل المغفرة يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Anta uswatun hasanah, Anta qudwatun salihah, Anta hikmatun tayyibah, salawatullah alaika ya Allah ya Nabi. Ya Hayyu ya Qayyum, nas'aluka bihadhihi sholati an taj'ala min ahli al-qur'an dia hajatina fa innahu la yaqdi hajatan anta yahya wa la taghis ya mughisu aghisna ya mughisu aghisna wa taj'alana wa ala hadhihi al-qaryati min ahli al-qur'an. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryati qaryatan tayyibatan mubarakatan ahluha fa'anta atqal atqiya wa anta asfal asfiya wa anta azkal azkiya salawatullah alaika ya Allah ya Nabi. Allahumma ij'al ahla hadhil qaryah Allahumma ij'al hadhil qaryata qaryatan thayyibatan mubarakatan mutmainatan aminatan ahluha ya'tiha rizquha waj'al ahla hadhil qaryati min ahlil ilmi wal khair wa ahlil iman wa ahlit taqwa wa ahlil maghfirah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pengajian pembahasan tentang 3 aliran. 1 pemahaman Wahabi, kedua aliran liberal, yang ketiga aliran Ahmadiyah. Sudah bahas walaupun tidak setuntas margi seueur kitabna, namun intina pribados mengajak hayu para ulama, para kiai, para jawara, para pejabat anu ngaku Islam Ahlussunnah wal Jamaah, mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, saling belaan, saling bantuan.
ketika ada permasalahan di Gunung Kencana, Islam dihinakan, Allah dihinakan, Rasul dihinakan, orang Cipanas siap ngabantuan orang Gunung Kencana. Begitu pula di Cipanas aya aliran sesat mereka hancurkan orang Cipanas, orang Gunung Kencana siap ngabelaan, siap ngabantuan. Mari kita bersatu, insya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pengajian hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan lahir batin kepada kita, dan kita tetap dalam iman dan Islam hingga akhir hidup kita. Amin ya robbal. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup dengan doa. Untuk yang memimpin doa dipersilahkan kepada kesepuhan di Gunung Kendang, Abah Haji Suheli, dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim radallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma tahhir qulubana wa qarri uyunana wastur awratina wasfi maradana waqdi anna duyunana wa bayyid wujuhana warfa' darajatina wa aslih hajatina warham aba'ana waghfir ummahatina wa tajawwaz an sayyiatina wa muhu dhunubana wa nusur sultanana wa aslih dinana wa dunyana. Ya ratib lisanana wa qawi ajsadana wa pari ahbabana wa kharib ahsadana wa satid sumul ahdaina wa ahfad ahlana wa auladana wa jarana masabit aqdamana ala dinil Islam wa ansurna ala alqawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin bisababi walimatul maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah lalu kita bersama dalam keadaan lancar. Untuk itu saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kau orang coba kami berdebat? Ayo kerja. Itu di sini tuh kosong. Dua deh ya, dua deh. Coba kami berdebat kata dulu Pak. Silakan ayo. Ribut.
Di luhur di ditu pengalaman jadi dia kagang. Bagusan di tengah lawan cahaya. Ingat kata desa, mana Bang Desa mana? Bang Desa itu ada di ujung paling barat tuh. Bang Desa yang di ujung paling barat tengah-tengah. Bang Desa, tetapi yang terperketingan di belakang saya. Ada enggak? Ada Bang. Murah-murah sungalah kita Bang Desa, itu masyarakat sampai ke mana bisa. Sampai ke mana bisa, iya udah ada saya tak kayak namanya. Saya timurnya di belakang saya, belakang saya timurnya. Nah, kamu timurnya, belakang desa. Nama belakang saya itu timurnya. Kata belakang saya tak itu tidak. Bangsa. Seberasa santri mainan. Santri mainan. Eta buatnya dua. Berikut sarang kamain eta. Ulang. Punya ke santri jajanan. Jauh. Santri jajanan jauh. Bapak-bapaknya eta kanggo pisaban kadopana kami nyambakeun. Mangga eta mah diatur ketutup macan salut telang kabagian gitu. Saya kini mangga atur. Kita tambahan jaga teman terakhir kita baru dengan dulu. Sudah berapa? Dua. Banyak diatur. Sama kerjaan saya. Mana pengguna tamu-tamu pakai orang gila mana inakon. Ayah kena yang dipanggil, lebih dahulu. Nah,